Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bertemu lagi pada pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan melanjutkan pembacaan pada bagian pertama ya. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ini dibagi oleh Imam Al-Ghazali menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Qismut Ta'at. Kita akan membaca yang Qismut Ta'ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu fit ta'ati i'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mali wa bihi tahsulun najatu. Wan naflu huwa ar-ribhu wa bihi al-fawzu bid darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تمسي إلى حين تصبح. Ketahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah dan perintah Allah itu terbagi menjadi faridah dan nawafil. Faridah itu kewajiban, nawafil itu sesuatu yang sunnah. Fal fardu ra'sul mal, maka kefarduan atau kewajiban itu ra'sul mal adalah pokok harta. Maksudnya pokok di sini adalah modalnya. Wabihi, dan dengan fardu itu tahsulun najah, kita akan mendapatkan najah, keselamatan. Wan naflu, dan kesunahan, huwa ribhu, adalah keuntungannya. Wabihi al-fawzu bid darajat, dan dengan kesunahan itu apa? Al-fawzu, adapun kemenangan, bid darajat, dengan derajat yang tinggi. Jadi perintah Allah ada yang fardu atau wajib, ada yang sunnah. Yang fardu itu ibarat kalau kita lakukan itu sudah keselamatan bagi kita. Artinya dengan melaksanakan kefarduan itu kita sudah bisa selamat, artinya masuk surga Allah. Ada banyak dalil ya, beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalkan hadis tentang datangnya A'rabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia bertanya kepada Rasulullah tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kemudian Rasulullah menyebutkan rukun iman itu, rukun Islam, Kemudian dia di akhir sebelum A'rabi itu pergi, dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Artinya hanya mencukupkan kepada yang fardu-fardu saja. Maka Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaqa, maka dia akan beruntung apabila dia benar dalam mengucapkan. Artinya dia bersungguh-sungguh dalam mengucapkannya. Itu adalah kefarduan. Namun dalam Islam juga ada kesunahan, yaitu yang disebut dengan ar-ribhu di sini.
Nah, ini nantinya yang akan menjadi penentu derajat yang ada di surga, karena surga itu tidak sama. Artinya antara orang yang satu dan lainnya derajatnya berbeda-beda tergantung amalannya. Di antaranya adalah kesunahan ini yang menentukan derajat seseorang ketika di surga nantinya, dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah juga berfungsi sebagai penambal kekurangan-kekurangan ibadah kita yang ada di dalam kefarduan itu. Artinya misalkan dalam sholat itu ada sunnah rawatib. Itu kalau kita lakukan sunnah-sunnah qobliyah dan ba'diyah itu akan menjadi penambal apabila dalam sholat wajib yang kita lakukan terdapat kekurangan-kekurangan. Itu fungsi daripada sunnah. Jadi selain sebagai penambah derajat kita di sisi Allah, juga sebagai penambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam fardu itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis kursi, ya, qala Allah azza wa jalla, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli adama maftaradtuhu alaihim. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku seseorang yang mendekat diri dengan mengerjakan sesuatu yang aku wajibkan kepada mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Kita lanjutkan, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i ma aftaradtuhu 'alaihim wa la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, kuntu, ada aku, sam'ahu, adalah pendengarnya, alladzi yasma'u bihi, yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu, dan aku menjadi penglihatannya, matanya, yang dengannya dia, alladzi yubsiru bihi, bisa melihat. Walisanahu, dan aku menjadi lisannya, alladzi, yang yantiqu biha, dia bisa berbicara dengannya. Wayadahu, dan menjadi tangannya, aku menjadi tangannya, allati yabtishu biha, di mana dia bisa bekerja dengan tangan itu. Warijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang dengannya dia bisa berjalan. Jadi ibadah sunnah itu akan membuat kita berada pada maqam dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak dicintai, ya? Dalam syarahnya Bidayatul Hidayah, yaitu kitab Maraqil Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, apabila kita melakukan kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kewajiban yang lain, dalam melaksanakan kewajiban itu bisa saja seseorang itu dikarenakan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut mendapat siksa, maka dia melaksanakan kewajiban. Berbeda dengan kesunahan. Apabila kita melakukan kesunahan, tendensinya itu bukanlah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tendensinya adalah karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ganjaran orang yang melakukan kesunahan itu akan diganjar oleh dicintainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lanjutan hadis itu, maka seluruh gerak orang tersebut akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wali-wali seperti itu, ya. Orang-orang soleh yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah dicintai oleh Allah, maka seluruh gerak lahir batinnya itu selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan, dipelihara dari